Hai, selamat datang di channel saya, channel bagi kita yang pemula dalam hal desain grafis percetakan. Jumpa lagi kita pada pembelajaran desain grafis percetakan. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang dasar-dasar desain grafis, yaitu prinsip-prinsip desain. Sebelumnya kita sudah membahas tentang unsur-unsur desain grafis. Oke, kita akan melanjutkan materi kita tentang dasar-dasar desain, yaitu tentang prinsip-prinsip desain. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang prinsip-prinsip desain, kita perlu memahami dan mengerti tentang prinsip desain grafis itu sendiri. Pada dasarnya, prinsip desain grafis merupakan metode yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan desain yang dilakukan oleh seorang desainer grafis profesional. Mengapa demikian? Hal ini didasarkan kepada bahwa sudut pandang yang berbeda antara kita sebagai orang awam dan seorang yang bekerja secara profesional di bidang desain grafis. Mengapa demikian? Karena bagi orang awam, tentulah prinsip desain bukanlah suatu hal yang penting. Sedangkan bagi seorang desainer grafis yang profesional, tentu akan berusaha membuat desain yang mampu menyajikan kreativitas berdasarkan pada prinsip desain. Hal ini supaya ketika seorang desainer grafis profesional harus mampu mengolah berbagai elemen-elemen desain grafis berdasarkan prinsip-prinsip desain grafis, supaya menghasilkan sebuah desain yang bukan hanya terlihat bagus dari segi estetika, namun juga efektif untuk mencuri perhatian bagi orang yang melihatnya, sehingga pesan yang disampaikan dalam sebuah desain akan jauh lebih mudah tersampaikan. Contohnya misalnya di sini saya coba menerapkan dari prinsip-prinsip desain, gitu ya. Tentu kalau kita melihat beberapa tampilan PowerPoint-nya dibandingkan dengan PowerPoint yang saya buat di sini, saya hanya menggunakan dua warna monokrom gitu ya, terang dan gelap, putih dan hitam. Mengapa? Ya tentu ada maksud dan tujuan tertentu mengapa saya membuat desain dari presentasi ini hanya terdiri atas dua warna. Kalau seandainya misalnya saya membuat desain ini menggunakan 5 warna gitu ya, backgroundnya warna apa, tulisan warna apa, tulisan yang ini warnanya berbeda, apalagi di bawah, ya bagi saya misalnya gitu ya, atau bagi orang yang sudah sering melihat beberapa desain, tentu jauh lebih menarik atau jauh lebih indah atau jauh lebih mudah kita menangkap pesan ketika desain itu dibuat sederhana seperti yang saya buat seperti ini. Ingat waktu kita di kelas 10 membahas tentang nirmana. Nirmana itu kan berbicara tentang keindahan. Setiap orang akan memberikan penilaian yang berbeda tentang sebuah desain. Tetapi secara ideal, kalau kita menerapkan prinsip-prinsip desain itu dengan baik, seharusnya desain yang kita tampilkan itu akan terlihat menarik. Saya berusaha membuat desain ini supaya terlihat jauh lebih sederhana tetapi menarik, dan pesan yang ingin saya sampaikan di dalam PowerPoint ini akan jauh lebih mudah tersampaikan. Ya, secara umum ada 7 prinsip dari desain grafis. Yang pertama itu ritme atau rhythm. Kemudian yang kedua itu seimbang atau balance. Yang ketiga itu kesatuan atau unity. Yang keempat itu pengulangan. Yang kelima itu gerakan atau movement. Dan yang terakhir itu adalah emphasis atau penekanan. Padahal saya menulis 7 ya.
Satu itu adalah yang akan kita kenal dengan istilah space atau ruang kosong. Saya sulit menggambarkan seperti ini contoh penerapan rhythm, balance, unitive, repetisi, movement, dan emphasis. Ya, karena space itu berbicara tentang ruang. Ya, kalau saya di sini prinsip yang saya maksudkan dengan ruang itu yang ini ya. Ada space, ada ruang putih di sini saya siapkan supaya desain ini menjadi jauh lebih baik daripada saya buat ini polos hitam kemudian tulisan saya buat putih. Ini akan terlihat penuh. Supaya dia menjadi terkesan jauh lebih sederhana, saya sengaja membuat space atau ruangan di sini tempat saya menempatkan tulisan 7 prinsip desain grafis. Jadi space yang saya maksudkan di sini adalah ini yang ada warna putih. Saya tidak bisa tampilkan seperti ada 7 icon ya, karena saya bingung mau menggambarkannya seperti apa, jadi saya buatnya seperti ini. Oke, kita akan masuk ke dalam prinsip yang pertama, yaitu keseimbangan atau balance. Satu hal yang perlu kita ketahui dalam sebuah desain, yaitu setiap elemennya haruslah memiliki bobot. Dalam hal ini bobot yang dimaksud bisa berupa, yang pertama itu warna, bentuk, ukuran, serta tekstur. Ya, secara umum ada 4 elemen yang harus kita perhatikan dalam hal pembobotan supaya keempat elemen ini akan terkesan seimbang. Warna, ukuran, bentuk, dan tekstur. Ya, kalau misalnya saya menilai dari desain yang saya buat ini, saya sengaja buat seperti ini gitu ya. 2 ada di sebelah kiri, 2 ada di sebelah kanan. 2 ada di sebelah atas dan 2 ada di sebelah bawah. Kemudian saya letakkan secara seimbang, proporsi antara di sebelah kiri ini ada ruang kosong, sebelah kanan juga ada ruang kosong, di sini juga ada ruang kosong. Ya, bagi saya desain PowerPoint ini saya berusaha terapkan prinsip balance atau seimbang. Penempatan elemen pada sebuah desain harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Hindarilah penempatan elemen yang bersifat terhambur secara sembarangan, ataukah penempatan elemen yang hanya berkumpul di satu titik saja. Mengapa demikian? Hal tersebut perlu dilakukan agar tercipta sebuah kesatuan desain yang membuat semua elemen pada desain tersebut akan terlihat penting. Ya, saya di sini sengaja membuatnya berbentuk beda gitu ya. Lainnya ada rectangle, di sini saya buat oval supaya memberi kesan bahwa yang saya maksudkan bentuk itu ya ini, bentuk oval dan bentuk rectangle. Contohnya penempatan elemen pada sebuah desain yang tidak mengikuti salah satu dari 7 prinsip desain grafis, terutama yang berkaitan dengan keseimbangan, akan memberi kesan memaksakan untuk menempatkan elemen yang berbobot penting atau tinggi hanya pada satu titik saja. Hal tersebut hanya akan menimbulkan kesan negatif sebab menyiratkan bahwa bagian lain pada desain tersebut bukanlah elemen yang penting. Suatu desain jika dibuat tanpa mengindahkan prinsip desain keseimbangan, maka akan membuat orang yang melihat desain tersebut malah tidak menjadi fokus terhadap desain yang kita buat. Oleh sebab itu, agar nyaman untuk dilihat serta mudah untuk dipahami, sebuah desain grafis harus memenuhi prinsip desain keseimbangan. Ya, memang kalau untuk memahami ini perlu waktu ya. Di jam kerja akan mempengaruhi sampai sejauh mana kita memahami dalam menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dalam desain. Berbicara mengenai keseimbangan, sebenarnya dalam ilmu desain grafis, prinsip keseimbangan itu tidak bisa kita ukur. Tetapi yang dimaksudkan keseimbangan dalam prinsip desain ini adalah seni dalam merasakan. Mengapa demikian? Sebab keseimbangan dalam sebuah desain merupakan keadaan yang membuat sebuah karya tersusun atas sejumlah bagian yang tidak saling membebani satu sama lain. Ya, jadi di sini kalau misalnya mau seperti saya katakan tadi ya, harus diukur ya, tentulah akan merepotkan. Jadi kita hanya merasakan kira-kira ini sudah seimbangkah. Sebelah kiri, 2 kiri dan 2 di kanan. Ya.
Kalau misalnya kita lihat di sini ya kan, di atas sama bentuknya, di bawah itu dibuat bentuk apa namanya, di sini oval, kemudian di sini background dari tekstur itu saya buat ada teksturnya. Ya, saya mengejar keseimbangan dalam proses membuat presentasi ini. Secara umum ada dua prinsip keseimbangan dalam desain grafis. Yang pertama, pendekatan keseimbangan simetris, dan yang kedua, pendekatan keseimbangan asimetris. Ya, simetris itu bisa dibilang kalau seandainya mampu kita ukur, ya secara matematis kita akan bisa melihat penempatan dari elemen-elemen itu akan terkesan seimbang. Kita akan membahas tentang yang keseimbangan simetris. Keseimbangan simetris. Susunan elemennya dimulai dari pusat dan kemudian disusun sedemikian rupa agar terlihat merata antara sisi kiri dan kanan. Desain yang simetris akan menciptakan keseimbangan lewat penempatan elemen desain yang memiliki bobot yang sama, yang kemudian disejajarkan pada kedua sisi dari garis tengah. Sini saya tempatkan dua kiri, dua kanan, dua atas, dua bawah. Atau kita lihat secara perbagian ini kan. Ini supaya ini mengejar keseimbangan, tentu tidak cukup kalau hanya satu di sebelah sini. Ya, misalnya saya mengambil yang pink ini, saya letakkan satu dengan panjang yang sama, tentu kita bisa menyimpulkan bahwa dia tidak seimbang. Supaya seimbang antara dua kotak yang di sebelah kiri, maka yang di sebelah kanan harus kita buat lebih memanjang. 3 kiri, 3 kanan. Nah, kalau ini keseimbangan simetris yang kita sebut dengan keseimbangan terpancar radial. Nah, kalau ini kita sebut dengan keseimbangan simetris linear. Ya, jadi 3 ini adalah linear, yang satu ini adalah radial. Selanjutnya keseimbangan yang kedua yaitu keseimbangan asimetris. Asimetris itu sendiri merupakan kebalikan dari simetris. Pada dasarnya jenis pendekatan keseimbangan asimetris ini adalah pengaturan yang berbeda dengan bobot elemen yang sama pada setiap sisi halaman. Sementara itu untuk unsur penyeimbangnya ada beberapa unsur yang akan digunakan, baik itu warna, ukuran, bentuk, maupun teksturnya. Bila disimpulkan, desain grafis yang menggunakan pendekatan dasar dari prinsip desain keseimbangan simetris sebenarnya memang terkesan lebih menyenangkan, walaupun penggunaannya yang terlalu sering tentu akan membuat desain menjadi terkesan monoton, membosankan. Sebaliknya, dengan menerapkan keseimbangan asimetris akan terkesan lebih berani. Walaupun tentulah sangat diperlukan kehati-hatian yang ekstra supaya ketika membuat desain tentu harus terlihat atau harus memiliki prinsip seimbang. Contoh di sini ya. Di sini kan kotak yang dibuat atau dirotasi seolah-olah berbentuk bola ketupat. Satu tapi ukurannya besar. Di sebelah kanan ini ada kecil, kotak kecil, tapi dibuat 4. Jadi kalau seandainya ini saya rotasi juga bentuknya seperti ini, supaya dia seimbang, maka ukuran yang ada di sebelah kanan ini harus sama dengan yang ada di sebelah kiri. Ataukah ini? Nah, ini akan berbeda ya. Kalau di sini kan kita simpulkan ukuran 4 kotak ini, yang kecil akan sama dengan satu kotak yang besar. Sedangkan yang ada di sebelah kanan ini, ada lingkaran besar dan ada lingkaran kecil. Supaya dia menjadi seimbang, maka perlu ditambahkan dengan elemen yang berbeda. Dalam hal ini adalah elemen warna. Ya, di sini ada warna biru muda pada bulatan-bulatan kecil. Supaya menjadi seimbang, maka ketika kita menambahkan sebuah bulatan yang lebih besar daripada bulatan yang kecil, maka perlu diberikan kontras warna. Dibuat warnanya berbeda untuk mengejar keseimbangan. Nah, kalau yang ini saya jarang sekali melihat orang menerapkan seperti ini gitu ya.
Ini kalau kesimpulan saya, supaya menjadi seimbang maka perlu ada permainan warna dan ukuran. Apalagi ini, ya kan? Di sini ada satu elemen yang ditambahkan, yaitu elemen warna. Kemudian walaupun ukurannya kecil, dibuat kontras untuk mengejar keseimbangan dalam hal desain. Ya, itu prinsip yang pertama, keseimbangan atau balance. Kemudian kita masuk ke dalam prinsip yang kedua, yaitu penekanan atau emphasis. Penekanan atau emphasis merupakan salah satu dari 7 prinsip desain grafis. Hal ini ditujukan untuk mengacu pada pemberian fokus, pemberian tekanan untuk satu bagian tertentu dalam sebuah desain. Misalnya saja ketika kita membuat sebuah poster untuk sebuah acara seminar. Tentulah kita perlu memperhatikan dalam hal penyusunan elemennya nantinya berdasarkan konsep seperti kita membuat pertanyaan. Tujuannya nanti membuat urutan mana yang akan kita buat ukurannya lebih besar supaya penekanannya lebih jelas. Ya, jadi idealnya kalau kita ingin merancang sebuah desain itu harus kita membuat seperti daftar pertanyaan. Contohnya tadi kalau kita membuat poster tuh ya, membuat poster sebuah acara. Kan di dalam poster itu ada beberapa informasi yang akan disampaikan. Nah, supaya informasi itu bisa disampaikan dengan baik, maka kita perlu menyusun beberapa pertanyaan. Contohnya misalnya, siapakah yang akan menjadi pembicara dalam seminar tersebut? Jadi itu perlu ada penekanan. Kemudian di mana tempat berlangsungnya acara? Dan biasanya kalau misalnya ini kegiatannya dilakukan oleh orang-orang profesional, biasanya ada dicantumkan harga tiket. Gitu ya. Kalau kita ingin menonton sebuah seminar itu memang ada beberapa seminar itu ketika kita menonton harus kita membayar. Nah, supaya ini bisa tersampaikan dengan baik di dalam poster, maka perlu mencantumkan berapakah harga tiket untuk masuk ke dalam acara seminar tersebut. Kemudian yang paling penting berikutnya yaitu mengenai waktu kapan berlangsungnya acara seminar tersebut. Untuk memudahkan kita dalam menentukan penekanan atau emphasis dalam sebuah desain poster tersebut, maka kita perlu membuat garis besar mengenai unsur apa yang lebih penting untuk ditonjolkan. Selanjutnya kemudian kita mengatur informasi tersebut lalu mengkomunikasikannya pada sebuah tata letak atau layout desain. Jika nama pembicara seminar adalah informasi yang menurut kita paling penting dalam sebuah desain poster yang kita buat, biasanya kita akan meletakkan informasi tersebut di bagian tengah. Ya, biasanya kalau sekarang itu orang menggunakan foto atau gambar dari siapa yang akan menjadi pemateri. Untuk tahun 2020 kan ini bulan Oktober, bulan September ini adalah rame-ramenya orang berkampanye gitu ya. Tapi saya tidak akan bicara soal politik. Yang saya mau bahas di sini adalah mengenai posternya gitu ya. Tentulah ketika poster itu dibuat kan tujuan dari kampanye itu adalah memperkenalkan tokoh atau orang yang akan maju di dalam pesta demokrasi, ya kan? Supaya kita tahu orangnya, atau bisa saja ada orang yang tahu namanya tapi tidak kenal mukanya, maka biasanya poster itu ditambahkan dengan foto. Dan memang ini perlu. Salah satu tujuan dari pemasangan poster kampanye itu adalah memperkenalkan calon dari orang yang akan terlibat dalam pesta demokrasi. Ya, biasa kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu ada poster besar dengan foto calon dengan ukuran yang besar pula. Kemudian kita juga perlu mempertimbangkan dalam hal penggunaan kombinasi warna, supaya informasi paling penting tersebut akan terlihat lebih menonjol. Ya, cuman kalau yang masalah warna ini seperti yang saya katakan gitu ya, perlu waktu ketika kita ingin memahami tentang bagaimana menerapkan pemilihan warna. Tapi tujuan
akhirnya dari pemilihan warna itu adalah untuk memberi kesan, dalam hal ini adalah penekanan atau empasis, kemudian supaya mudah dalam hal menerima informasi atau membaca informasi. Jadi pemilihan warna itu harus dipertimbangkan dengan baik. Untuk penekanan sendiri atau empasis ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah hierarki, dan yang kedua itu skala dan proporsi, dan yang ketiga adalah kontras. Ya, hierarki itu urutan. Skala dan proporsi itu adalah perbandingan antara ukuran elemen satu dengan elemen yang lain. Yang ketiga itu kontras atau apa ya? Bagaimana membuat dari elemen-elemen yang ditampilkan di dalam sebuah desain itu ada pembedanya. Itu kontras. Kita akan membahas yang pertama tentang hierarki. Ya, kalau saya minta maaf ya, sini gambarnya tidak terlalu jelas gitu ya. Di sini nama dari kartu orang yang dibuat dalam kartu nama kan dibuat sangat kecil gitu ya. Fotonya besar, tulisannya kecil. Ya, tentulah kalau misalnya kita membuat desain kartu nama gitu ya. Ya, ini kan tujuan dari kartu nama itu kan memperkenalkan nama. Ya, memperkenalkan nama dari pemilik kartu. Selain foto wajahnya, juga tentulah teks yang berkaitan tentang nama. Ya, maka nama itu akan kita letakkan secara hierarki, secara berurutan itu berada paling atas. Kenapa demikian? Karena secara naluri, secara umum, kemampuan mata manusia itu membaca informasi itu dari atas ke bawah. Ya kan? Ya, tentulah hal ini akan menjadi dasar untuk pemberian informasi mana yang akan kita tempatkan paling posisi teratas, kemudian dilanjutkan di urutan berikutnya untuk informasi sekundernya. Jika kita memiliki beberapa unsur yang akan dimasukkan dalam desain, maka penekanan bisa kita berikan melalui penekanan berurutan hierarki. Seperti yang saya contohkan ini ya. Contohnya seperti penulisan pesan utama yang ditulis dengan font dengan warna berbeda ataupun juga dengan font yang kita tebalkan. Ya, ini contohnya ya. Penekanan ukurannya lebih besar. Ini secara hierarki, ini kan berarti topik keduanya. Di sini saya tidak bisa buat ukurannya lebih kecil karena takutnya nanti tidak terbaca. Repot gitu ya, saya buat PowerPoint dan tidak bisa dibaca. Penekanan yang kedua yaitu tentang skala dan proporsi. Skala dan proporsi itu perbandingan antara elemen satu dengan elemen yang lainnya. Jadi kita bisa memberi penekanan berdasarkan perbandingan dalam hal ukuran antara elemen satu dengan elemen yang lain. Tetapi dilakukan secara proporsi. Jenis prinsip desain penekanan atau empasis lainnya yaitu penggunaan skala ataupun proporsi. Contohnya seperti ketika kita meletakkan dua elemen yang bobotnya saling berlawanan, dalam hal ini dalam ukuran besar ataupun kecil di halaman sebuah desain. Kita sebaiknya juga perlu mempelajari cara mengkombinasikan pilihan warna sehingga kita bisa lebih memfokuskan pada elemen yang paling penting dalam sebuah desain. Ya, di sini saya skala dan proporsi ini tidak melulu dalam hal ukurannya, dimensi, tetapi juga perlu mempertimbangkan dalam hal pemilihan warna. Misalnya di atas saya buat warnanya putih, di bawah saya kasih white space dengan warna putih, tulisannya saya buat berwarna hitam. Ya, supaya mempermudah kita memahami materi yang saya sampaikan. Kira-kira begitu ya maksud tujuan saya. Perbandingan skala, ukuran dari antar objek walaupun sama-sama bentuknya lingkaran, kemudian menggunakan kombinasi ukuran yang berbeda tetapi melalui perbesaran skala. Lebih besar 2 kali atau 3 kali atau 4 kali atau yang lainnya. Jadi dalam hal skala dan proporsi ini
kita akan menemukan istilah perbandingan emas, golden ratio. Ya, tapi itu bagi orang yang akan lebih lanjut memahami tentang konsep skala dan proporsi untuk memberikan penekanan dalam desainnya. Ya, ini kan hanya untuk pemula. Nanti kalau ingin belajar lebih lanjut, silakan nanti cari di internet, banyak literatur tentang golden ratio. Selanjutnya, penekanan yang ketiga yaitu tentang kontras. Ya, kontras ini tadi saya sebutkan pembeda gitu ya. Pembeda antara elemen satu dengan elemen yang lainnya. Contohnya di sini ada dua desain gitu ya. Saya sini kasih keterangan good, baik, dan sini bad, buruk. Kenapa demikian? Ya, kalau misalnya melihat ya secara umum, tentulah kita perlu kehati-hatian dalam pemilihan warna. Ya kan, di sini supaya dia kelihatan baik, supaya kelihatan menarik, saya membuat tulisannya berwarna putih. Warna hijau di sini saya buat warnanya lebih cerah karena kebetulan warna biru ini masuk dalam kategori warna panas, gelap. Ya kan? Kemudian sini warna putih. Jadi perbedaannya gitu ya, kontras. Maka desain ini akan mudah dilihat. Berbeda dengan yang ada di sebelah kanan. Ya kan? Sudah lebih background gelap, tulisan gelap, tempat gambarnya gelap, gambar jempolnya juga gelap. Maka gelaplah desain di sebelah sini. Tapi bukan berarti kalau gelap itu kesannya tidak bagus ya. Tentulah kalau misalnya ini kita terapkan dalam hal pembuatan poster yang tujuannya memberikan pesan, tentu kita akan kesulitan dalam memilah mana informasi yang sebenarnya ingin disampaikan atau yang ingin ditekankan di dalam desain. Oke, kontras atau jenis penekanan yang bersifat untuk membedakan. Prinsip desain ini memungkinkan untuk menempatkan dua unsur yang saling bertentangan antara elemen yang satu dengan elemen yang lainnya. Contohnya ketika kita memberikan kondisi gelap atau terang, kemudian hitam ataupun putih. Menggunakan penekanan dalam bentuk kontras tentu akan membuat kita lebih mudah dalam pengaturan pesan yang terkandung dalam sebuah desain poster. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah ditangkap pesannya bagi orang yang melihat desain poster tersebut. Penggunaan prinsip desain penekanan empasis jenis kontras ini tentu akan memudahkan kita untuk mengarahkan orang yang melihat sebuah desain supaya perhatiannya akan langsung tertuju ke arah pandangan ke bagian yang paling penting dari desain yang kita buat. Ya, saya kira cukup untuk materi ini. Selanjutnya kita akan bahas di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. They all see that it's a lie, 'cause we always give it one